Malaikat Sabaniyah, penunggu neraka, akan lebih dahulu menyiksa para ahli Quran yang durhaka kepada Allah, sebelum menyiksa para penyembah berhala ketika mereka mendurhakai Allah. Bukan suatu hal yang mengherankan ketika seseorang tidak merasakan lezatnya ketaatan. Tetapi yang mengherankan adalah ketika seorang hamba sudah merasakan bagaimana nikmatnya ketaatan, lalu ia malah meninggalkannya. Bagaimana ia bisa bersabar setelah menghindarinya? Seorang ahli zuhud yang sesungguhnya adalah ia yang tidak mencela dunia tapi juga tidak memujanya. Dia juga tidak melihat dunia, tidak terlalu senang ketika dunia memihak padanya, serta tidak bersedih hati ketika dunia berpaling darinya. Orang yang perutnya kekenyangan, ia akan ditimpa 6 bencana. Hilangnya rasa nikmat dalam bermunajat, hilangnya rasa welas asih kepada makhluk, karena mengira semua orang sudah kenyang seperti dirinya, berat dalam beribadah, syahwat kian meningkat, orang beriman berkeliling di sekitaran masjid, orang-orang kekenyangan berkeliling di area tempat-tempat pembuangan sampah. Segala sesuatu bisa berkarat atau melapuk. Sedangkan karatnya cahaya hati adalah kenyangnya perut. Hendaknya kalian menahan rasa lapar, karena ia dapat mengendalikan jiwa, melembutkan hati, dan mewarisi ilmu samawi. Amal yang paling utama adalah melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu keburukan. Wahai Tuhanku, jika Engkau menuntutku karena dosaku maka aku menuntut ampunanmu. Sebab, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Wahai Tuhanku, jika Engkau menuntutku sebab kebahilanku, maka aku menuntut kemurahanmu. Wahai Tuhanku, jika Engkau melempar aku ke neraka, maka aku akan beritahu semua penghuni neraka bahwa aku mencintaimu. Dunia adalah perniagaan, pasarnya adalah menyendiri, modalnya adalah takwa dan untungnya adalah surga. Tidak seorang pun bersikap asketis zuhud terhadap pesona dunia ini, kecuali yang ada pada kalbunya, oleh Allah, diletakkan cahaya yang membuatnya selalu terpesona oleh hal akhirat. Sufi itu suatu ilmu dari ilmu-ilmu tentang zuhud. Maka tidak pantas mengenakan kain suf dengan uang 3 dirham di tangannya, kok dalam hatinya menginginkan 5 dirham. Zuhud adalah meninggalkan segala yang melalaikan hati dari Allah. Selama beberapa waktu aku tertimpa persoalan ini, para sufi, sementara ini aku tidak bisa menerimanya, maksudnya menerima dari kalbunya, kecuali disertai 2 saksi yang adil, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita perlu menguasai hati dan anggota badan. Contoh, kita perlu menguasai rasa takut, karena dengan takut hilang pertimbangan. Apabila mengalahkan raja harapan ke atas khauf ketakutan, maka rosaklah waktu. Siapa yang elok pada siangnya, maka disempurnakan juga pada malamnya. Siapa yang elok pada malamnya, disempurnakan juga pada siangnya. Siapa yang benar meninggalkan sifat nafsu, Allah menghilangkannya daripada hatinya dan Allah memuliakannya daripada meninggalkannya dari hatinya. Apabila dunia tenang di hati, maka dia membawa ketenangan di akhirat. Apabila warid yang datang itu benar, dia membenarkan apa yang ada di dalam hati dan bersamaan dengan apa yang dicakapkan. Tiap-tiap amal yang tidak ada pahala di dunia, tiada baginya balasan di akhirat. Akhir langkah orang zahid adalah awal langkah orang bertawakal. Tiap-tiap satu ada hiasan dan hiasan benar ialah khusyuk. Ajarlah diri dengan reda dengan ketentuan qadar, dia adalah nikmat yang mencapai derajat makrifat.
Apabila hati tenang dari ketakutan, dia membakar syahwat dan menolak kelalaian daripada hati. Siapa yang benar perjalanan, maka reda dari Allah balasan. Seluruh kebaikan di dunia dan akhirat diawali dengan takut kepada Allah. Sekeping hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah adalah hati yang hampa. Siapapun tidak akan mampu menekuni olah asketisme atau bersuhud dari segenap godaan dunia, kecuali orang-orang yang diberi berkah cahaya oleh Allah yang dipancarkan ke dalam kalbunya, sehingga membuatnya sibuk dengan urusan akhirat. Beruntunglah bagi orang yang menganyunkan kaki selangkah, dan dia tidak mengharapkan apapun kecuali mengharap ridha Allah. Sekian dulu sahabat bijak semua, kutipan kata-kata bijak terbaiknya dari salah seorang tokoh dunia. Ketemu lagi pada video kami selanjutnya, dengan kata-kata bijak yang makin buat kita bijak, terinspirasi, dan termotivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jika ada saran video kata-kata bijak tokoh lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Manusia bersifat khilaf, benar di Allah tersimpannya. Selalu bijak, selalu bersemangat, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.